Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, inayahnya dan anugerahnya. Malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu, bisa hadir di majelis rutin pengajian kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang hadir dan kepada semua yang mendengar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan dengan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin jemaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sama-sama berniat beriktikaf pada ini masjid. Di hati kita telah berniat beriktikaf di dalam masjid, saja beriktikaf pada ini masjid sudah kepada Allah taala. Kita menyambung pengajian kita minggu yang telah lalu. Kita sudah membahas, mempelajari mengenai pengertian syariat wa thariqat wa hakikat dan juga misal-misal perumpamaan yang sudah dicontohkan oleh musannif agar kita bisa memahami apa itu syariat dan apa itu thariqat dan apa itu hakikat. Kemarin rasanya kita ulang sedikitlah. Misal pertama, kalau kita berkata kepada seseorang, hendaklah engkau kerjakan sembahyang, dan ia menjawab, aku tak perlu sembahyang karena jika aku orang yang beruntung dan sudah ketentuan Allah pada masa azali, tentu aku akan masuk surga meskipun aku tak sembahyang. Orang seperti ini Ujasiden adalah kafir zindik, kekal di dalam api neraka. Nah, jadi nang kata nang bahasanya telah pindah rimeha. Nah, jadi kata kata misalnya adalah kita menyuruh babawaan, misalnya babawaan hendak kebaikan, nah kita sembahyangan lah. Nah lalu jenang kawan tadi menjawab, apa sembahyangan? Amun aku cirinya masuk surga, dalam takdir Allah aku masuk surga, aku meskipun aku kan sembahyang nih. Nah jadi lah. Nah bila macam itu, nyama etik katakan, nah itu disebut kafir zindik, kekal di dalam api neraka. Kafir zindik ini kada ada harapan dibangkit dari api neraka. Adapun amun lantaran orang kada sembahyang, apa ikam kada sembahyang? Iya, makanya kita tahu ya pada wajib sembahyang nih. Cuma karena aku nih sibuk berusaha, aku nih awal-awal aja, merasa aja bang aku nih pada tersalah, pada berdosa. Nah, bilanya macam itu, kada masuk di kafir zindiknya, berdosa karenanya kada sembahyang aja. Tapi kalau mau dikatakan nangkai tadi seolah-olah mudirnya sembahyangnya seolah-olah mudirnya kada wajib. Nah, itu nang salah. Kafir zindik. Macam-macam bahasa, kalau bahasa yang bisa menyebabkan kita itu jatuh kepada kafir zindik, kecuali tobat kita. Namanya tobat, salah ya Allah aja. Kemudian misal yang kedua yaitu orang yang beramal untuk masuk surga. Seperti dia berkata, kalau aku tak beramal tentu aku tak dapat masuk surga. Inilah yang disebut syariat yang kosong di dalamnya. Karena masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah dan dengan kelebihannya. Ada orang babandir, kenapa kami jadi rajin bener beribadah? Tujuannya aku hendak masuk surga. Amun kada beramal ibadah kan masuk surga kaina. Nah, inya beranggapan amal ibadah itulah yang akan membawanya masuk ke dalam surga. Nah,
Orang ini syariatnya bujur aja sudah. Syariatnya menjauhi itu apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, bujur aja syariatnya ini. Cuma ini kada mengerti, dikiranya masuk surga tadi dengan amal ibadah. Padahal masuk surga itu dengan anugerah rahmat Allah dan kelebihannya. Kamu kayak itu aja, amunnya kayak itu kada dia bisa bayangan gini. Kamu dapat rahmat Allah kok masuk surga aja pulang. Nah kayak betul. Kada bisa bayangan gini, kamu dapat rahmat Allah kok masuk surga. Nah Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang takwa, orang-orang yang disuruh maasi oleh Allah Ta'ala. Kada betaha tasalah Allah Ta'ala menunjuk, menurunkan, membagi rahmat, kada betaha tasalah. Oh ini orang yang taat Allah Ta'ala lalu luput rahmat Allah, orang yang maksiat dapat rahmat Allah. Berarti Allah Ta'ala zalim. Maka Allah Ta'ala kada zalim. Allah Ta'ala maha adil. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu jalannya takwa Allah semalam. Nah, jadi nangaran amal ibadah apa aja yang diperintahkan oleh Allah gawi kada betah salah, kada usah berharap surga gin, kada usah berharap pahala gin. Maksudnya amal ibadah itu kada kawa memasukkan kita ke dalam surga. Memasuk surga itu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu bisa didapat dengan jalan takwa. Alhamdulillah. Nah, kayak kita misalnya telah lupa menabas berapa sehari? 150 sehari. Nah, lalu kita menabas. Nah, kita menabas. Ujar nang mau upahakan ikam tabasakan aja. Kalau kita hukum tabasakan aja umpainya, jangan kitanya. Misalnya lah. Tabasakan aja pulau jaring gitu, tabasakan umpainya, jangan jaringnya. Karena ikam ku berikan rahmat, ku berikan upah 150 sehari. Kalau ikam menukar beres, kalau ikam menukar iwak karing, kalau menukar sayur. Nah, karena gawiakan hak. Nah, habis toh kita gawi. Napa yang disuruh orang tadi? Kalau getah kita lengayakan umpainya. Kalau jaring kita lengayakan. Nah, lalu dapat rahmat upah kita. Berapa rahmat upah? 150. Lalu dengan rahmat upah tadi kita kawa tuh lenje. Nah, artinya gawian kita manabas tadi malingai kabun geta, malingai kabun jaring. Dengan berusaha manabas tadi malingai kabun jaring, kabun geta tadi, lalu diberikan oleh orang yang menyuruh ini imbalan rahmat duit. Nah, dapat imbalan. Nah macam itu juga amal ibadah. Amun kita gawe nanti perintah Allah itu lalu dapat rahmat. Nah, rahmatnya surga kayaknya. Rahmat Allah surga. Kada betah atas Allah Ta'ala menunjuk rahmat. Surga itu adalah masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah dan kelebihannya, bukan dengan sebab amal ibadah. Bukan dengan sebab amal ibadah. Jadi amal ibadah itu kadang menjadikan sebab kita masuk ke dalam surga. Nah, menjadikan sebab itu rahmat Allah dan kelebihannya. Rahmat Allah itu pulang bagi siapa aja nanti kehendakinya. Nah dikehendakinya tentunya Allah kada betah atas salah dan kada betah zalim. Bilanya baik berdasarnya ditolak. Bilanya kada baik. Kalau mau dihulu-hulu. Nah, tangguh antum enggak kayak dia dahulu. Kalau ini Allah Ta'ala kita kebanyakan dosa kita nih masuk neraka kita kalau kalimat ya Allah Ta'ala menimba kita ke surga. Nah, ada bahasa tentang itu masih. Ya ada. Nah, jangan dibiasakan itu. Berarti seolah-olah Allah Ta'ala tuh kada kuasa, kada mampu sehingga belum putanan. Nimbai kalau neraka aja loh, kota surga kalipat, lucu. Penjelasan tentang ini cukuplah diterangkan di dalam kitab ilmu tauhid dengan panjang lebar.
Berkata Asy-Syaikh Ali Al-Haini radhiyallahu taala anhu, syariat itu adalah undang-undang taklif. Jadi ngaran syariat itu undang-undang, aturan, hukum. Aturan pamayanya itu syariat. Kita ini diatur, agama Islam ini mengatur umatnya supaya umat ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kadada agama nang sedetil agama Islam mengatur umatnya. Kita ini beritaan diatur oleh agama, diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Anak makan, anak bahira, diatur anak bakandaraan. Samunyaan diatur lah, kalau kada diatur anak berusaha, samunyaan diatur anak manjuluk baju diatur. Bahkan bibinian kelakian anak becaramin ada duanya diatur. Maka berdua itu setelah berdua itu orang melihat nih asa nyaman, asa damai hati melihat, kadang asa memberi muar. Jadi ada duanya telah aku tulis salah amaliyah dan ada belum itu ada duanya adalah risalah amaliyah. Atau pengarang kitab risalah amaliyah ini itu alumni Pondok Pesantren dengan pemangki sa alumni lawan kita juga. Nah ini menyiapkannya mana-mana anak apa di situ biar dua-duanya. Nah diatur kita sampai anak hubungan dulu gini diatur, anak mandi diatur, ada sunnah-sunnahnya. Ayo agama mana ada nama aturan itu sadetail itu kan ada. Islam aja itu sudah penelitian daripada buhan profesor dokter meneliti perbandingan agama dasar Islam ini, dasar agama yang paling detail mengatur umatnya. Jadi kita bersyukur kita ini dianugerahkan oleh Allah Ta'ala termasuk orang yang di dalam beragama Islam. Alhamdulillah. Jika kadada anugerah Allah lawan kita tentang iman dan Islam, mungkin kita apakah ibadah kita? Ada tahu kita haleluya kan juga. Nah, kan ada anugerah Allah, alhamdulillah. Hidayah Allah ada. Nah, jadi kita nih lah alhamdulillah bersyukur benar kita berisi agama nang bangaran Islam. Dan satu-satunya telah di dalam kajian perbandingan agama itu satu-satunya agama yang mengklaim kebenaran agama itu adalah Islam. Di dalam Al-Quran inna dina indallahil Islam, agama ujar Allah Ta'ala yang benar adalah agama Islam. Cakap bahasa kita tuh dibahasakan adalah Allah tuh ujar Allah Ta'ala Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku ujar Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan apa haja yang ada di langit, apa haja yang ada di bumi, aku yang menciptakan ujar Allah Ta'ala. Cakap dibiasakan bahasa kita. Termasuk agama-agama yang ada di muka bumi ini, aku ujar Allah Ta'ala menciptakan. Ada berapa agama di muka bumi ini? Nah terdaftar diakui oleh negara itu berapa andang? Termasuk penghujung nah hanjarannya Allah. Nah enam agama. Banyak loh agama Allah yang menghendaki agama itu banyak. Jadi Allah menciptakan agama Kristen, menciptakan agama Buddha, menciptakan agama Hindu. Dari beritaan agama itu diciptakan Allah Ta'ala. Lalu Allah padahkan inna dina indallahil Islam. Nah jadi Allah Ta'ala nang banyak agama ulah nih, menciptakan nih nang benar itu sebutin Islam ini ujar Allah Ta'ala. Jadi untuk Allah, nah dipadahkan Allah Ta'ala kuncinya. Beritaan. Jadi kita jangan aneh di muka bumi ini banyak agama itu memang Allah Ta'ala menghendaki. Jangan kita ada agama. Jakanya agama sabuting Islam haja Allah kada akan berfirman inna dina indallahil Islam. Kada berfirman itu Allah Ta'ala. Jakanya agama sabuting Islam haja. Karena Allah menghendaki agama itu banyak di muka bumi lalu Allah padakan kuncinya. Ini agama nang wujud inna dina indallahil Islam. Takuni aja orang-orang agama lain itu kita jangan berdebat tapi bertahun haji adalah di agama Buhan Ikam atau di kitab Buhan Ikam itu yang menyatakan agama Buhan Ikam yang paling bujur adalah kadada itu dalam kajian perbandingan agama kadada itu Islam aja orang mengakui kebenaran agamanya. Nah jadi kita bersyukur termasuk beragama Islam dan kita bersyukur juga termasuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang tidak akan ada yang mampu memberikan syafaat kepada pada hari kiamat kaina melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur
BC Nabi kita akan memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi kita hadir dalam majlis ilmu, mempelajari ilmu, menghidupi syiar-syiar agama, menghidupi syiar masjid, langgar. Nah, itu adalah bagian daripada dakwah, bagian daripada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjakannya kawat lah, amunnya kita kawat usahakan nang mana para langgar kita isi langgar, nang mana para masjid isi masjid. Kalihatan kok, kalihatan apanya? Syiarnya kalihatan, syiarnya kalihatan. Nah, jadi ujar Syekh Ali Al-Haini radhiyallahu taala anhu, syariat itu ialah undang-undang halal haram. Dalam Islam ada hukum apa? Ada hukum wajib, sunat, haram, makruh, mubah dan lain sebagainya. Itu undang-undang itu. Nah, ada yang kada boleh dimakan, ada yang kada boleh diminum. Ya ada. Aturan itu diatur pemerintahan kita. Dan hakikat itu ialah barang yang hasil dengannya itu hakikat. Jadi hakikat ini kembalinya kepada Allah, segala yang terjadi itu hakikat kembalinya. Termasuk syariat tadi wa tarikat hak Allah Ta'ala juga. Sesungguhnya telah pada intinya kita berkehendak, lalu Allah turusakan. Allah datangkan kehendak dengan kita, lalu kita turusakan. Nah, Pak Presiden juga bilang, kalau kita hendak ampi haus, lalu disuruh bersyariat minum banyu. Nah, kata minum banyu supaya ampi haus, bersyariat. Jerulang itu Allah. Nah, bersyariat. Nah, minum banyu itu syariatnya. Kalau kita menjalankan syariat, kalau kada Allah Ta'ala juga makan banyunya tak awal kita minum banyu aja, makan itu termasuk syariat. Lalu kita hendak mengangkat banyu, lalu Allah perkenankan kehendak kita, itu orangnya tetap ya Allah Ta'ala juga ampunnya kita. Kada ada ampun kita. Nah, sampean. Jadi ampun mutlak bepang ngerasa kita nang syariat itu salah pulang. Enggak ada. Bisi pengerasa berarti kita bisi kemampuan kalau bersyariat. Nah, itulah. Dan hakikat itu ialah barang yang hasil dengannya kita bisa mengembalikan segala kemampuan, keadaan, kondisi yang terjadi adalah dengan kehendak dan takdir Allah. Maka syariat dikuatkan dengan hakikat dan hakikat diikat dengan syariat. Syariat itu dikuatkan dengan hakikat dan hakikat itu diikat dengan syariat. Amun bersyariat aja kada berhakikat kosong. Amun hakikat melulu kada bersyariat juga. Iya nang seraba Allah Ta'ala aja juga. Seraba Allah Ta'ala. Kamu jangan macam-macam, aku nak ada sambiangnya Allah Ta'ala juga ampunnya. Ya kada. Nah, itu hakikat melulu lah. Nah, kembalikan hakikat. Kada berfungsi lagi hal haram kalau hakikat ilmu sambuko itu. Kada berfungsi lagi hal haram kada ada lagi. Karena apa? Karena ini hakikatan Allah Ta'ala beritaan sudah. Dihurang yang dihurang yang diiko, yang dihurang yang di Allah Ta'ala. Ya ujar kawan segala macam yang ada di muka bumi ini, pohon-pohonan, buah-buahan tuh rumput bumi. Ampun ya Allah Ta'ala. Jadi napa nang kita hantar ambil hijau rumput bumi Allah Ta'ala ampunnya. Ya. Iya, nak kami ting orang ya kami ting seorang.
jaring orang ya jaring seorang. Napa rumput bumi beneran Jepang rumput bumi ya Allah. Cuma ada Jepang di sini ya Allah. Jadi hakikatnya mah hakikatnya Allah Taala juga ampunnya. Nah, dianggapnya boleh aja. Kalau itu padahal ada syariatnya, ada fikihnya, apa gara hukumnya mah ambilin di Quran. Bergandala aja Pak Mali pun di akhirat enggak. Jadi hakikat diikat dengan syariat. Dan syariat itu adanya perbuatan usaha untuk Allah. Jadi syariat itu adanya perbuatan usaha untuk Allah. Ada usaha kita kemudian dibalujurakan usaha kita nih, kehendak kita nih oleh Allah. Kawa kita ada kemampuan ditolong oleh Allah. Ada perbuatan usaha untuk Allah. Seperti misalnya Allah menyuruh kita wa aqimus shalah berarti dirikan sampeyan. Itu syariat aturan Allah menyuruh kita sembahyang. Lalu kita sembahyang. Kawa kita sembahyang. Kawannya kita itu ditolong oleh Allah. Kadang-kadang kawa menolong melainkan Allah. Makanya ketika takbiratul ihram yang ada takbiratul ihram musalli fardal maghribi salah rakaatin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Allahu akbar. Aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Karenanya itu dah nang pengertiannya nang luas karena itu berarti kata karena kita, karena Allah Ta'ala kita. Kada ada bisi kemampuan, kada ada bisi kekuatan, kada ada bisi kesanggupan melainkan dengan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala atas kita. Napa aja amal ibadah ya kada. Saja aku mengeluarkan zakat harta aku tahun ini karena Allah Ta'ala. Saja aku puasa esok hari karena Allah Ta'ala. Ya Allah, karena Allah Ta'ala. Terus di mana usaha kita, kemampuan kita, ada divisi usaha dan kemampuan melainkan dengan Allah. Kita bersyukur berarti kawan ditolong oleh Allah. Dan menetapi dengan syarat pengetahuan dengan perantaraan Rasul apa-apa aja yang disampaikan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah bagian daripada syariat wa tarikat. Syariat wa tarikat. Rasulullah menyuruh kita sembahyang 5 waktu sehari semalam, itu wajib. Kemudian Rasulullah menyuruh kita sembahyang berjamaah. Nah, itu sunnah. Apa aja Rasulullah? Salatul jamaah afdalu min salatil fajr wa syafi'i wa isrina derajat. Sembahyang berjamaah menjadi lebih afdal, lebih baik daripada sembahyang sorangan 27 kali lipat. Nah, itu sunnah. Apa pengertian wajib? Bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Apa pengertian sunat? Bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan kada berdosa. Misal nang sunnahnya sampai yang berjamaah, amun kita berjamaah dapat pahala yang besar 27 kali lipat pahalanya daripada sampai yang seorangan. Amun kita kada berjamaah pang di rumah aja sampai yang dapat juga sekali. Amun kita kada berjamaah kada berdosa kali kita. Yang di rumah aja kada berdosa. Cuma kan dapat pahala 27 kali lipat tadi. Nah, jadi kada bertahap. Mak umpati Rasulullahnya kada bertahap salah. Nang parti-partin nang bagus-bagus nang gana-gana ganjaran kebaikannya. Dan hakikat itu menilik perbuatan itu dengan Allah. Nah, itu kalau kan hakikat itu manilik ini biasa kita mengingati atau melihat perbuatan itu dengan Allah.
Manakala kita dapat nikmat nang banyak, manilik dengan Allah lalu bersyukur, alhamdulillah dapat rezeki kita. Manakala kita dapat kekurangan, dapat musibah, dapat ujian, manilik dengan Allah, sabar. Ya Allah, sabar kita. Nah, manilik dengan Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah berataan umatku itu selalu di dalam kebaikan. Jadi Rasulullah, umatku selalu di dalam kebaikan. Manakala ia dapat nikmat, ia bersyukur. Manakala ia dapat musibah, ia bersabar. Baik terus, kada bilang kada baik. Nah, kada baik itu apa? Dapat nikmat kada bersabar, dapat nikmat kada bersyukur, dapat musibah kada bersabar. Dapat musibah, dapat nikmat, ayo nikmat nang banyak, duit banyak berpuya-puya, kan beremian, duit bang banyak, ya Allah, anak mana aja kawa, anak beremian tahun baru kawa, duit banyak, kada bersyukur, dapat musibah, kada sabar ulang, hamok. Nah, kita usahakan aja dapat nikmat, usahakan bersyukur, dapat musibah, usahakan kita bersabar. Bila macam itu, maka jadilah umatnya bagi Rasulullah senantiasa di dalam kebaikan. Umatku Rasulullah senantiasa di dalam kebaikan, dapat nikmatnya bersyukur, dapat musibahnya bersabar. Itu hakikat telah meniliki segala perbuatan itu dengan Allah. Kada talindung Allah Ta'ala, kada talindung. Aku sakit benar kepala, dia jangan makan budrik sekali dua orang, ada MP, talindung Allah Ta'ala tuh. Nang bujur kayak apa? Nang bujur itu aku alhamdulillah kabelajuran dia makan budrik kamu nggak bikin. Nah, alhamdulillahnya itu tadi dihuluakan. Alhamdulillahnya dihuluakan. Jadi kita manilik dengan Allah. Alhamdulillah. Nah, talindung Allah Ta'ala. Mbak Jokowi benar kai jula kemana-mana sudah benar tambak, ada mau ampe datang kasih dindu teh umak yang mau kalimpanan dasar harap juga si dindu teh talindung Allah Ta'ala. Cemburu Allah Ta'ala ketika kita menduakan Allah, mensyarikatkan Allah. Talindung Allah Ta'ala kada kelihatan, maka Allah Ta'ala itu parak kalau kita lebih parak daripada urat bulu. Hanya talindung tidak kelihatan. Inya yang menyebabkan Allah Ta'ala banyak terlindung, banyak kada kelihatan. Allah Ta'ala penyebabnya adalah kita banyak melakukan hal-hal perbuatan maksiat. Bila kita ketujuh melakukan perbuatan maksiat, jadi bagian dulu tuh sekali kita melakukan perbuatan maksiat, maka di dalam hati kita itu ada satu titik hitam. 2 kali 1 titik pulang, 3 kali 1 titik pulang. Akhirnya hati kita ini penuh dengan kotoran, penuh dengan kekotoran. Berakibat gara-gara perbuatan maksiat. Ya kita di dunia ini Allah Ta'ala kadang membalas di dunia, penglah jakainya tuh kita sekali memperbuat dosa, misalnya bincol deh, sekali memperbuat dosa bincol kepala. Jaka itu orang kan waninya berbuat dosa. Ini kan dibalas di dunia. Amun kita bincol deh, paling bini menyuntol, bini menampiling, makanya bincol. Amun Allah Ta'ala kan menampiling, kadang menyakiti kita. Lalu beberapa bangkak awak misalnya moha berbinjut moha, palingan bini semuanya. Amun Allah Ta'ala atau bilanya kita berbuat kebaikan dibalas di dunia ini juga pahalanya. Kadang muat pahala tuh kebanyakan. Contoh haji misalnya lah, sekali sambayang berjemaah, sekali sambayang berjemaah tuh ujar Rasulullah sambayang berjemaah tuh pahalanya 17 kali lipat. Misal sekali sambayang berjemaah tuh misalnya pahalanya sakarong, sekali kita sampai yang kada berjamaah tuh pahalanya sakarong. Amun berjamaah berarti 17 karong, 27 karong. Langgar ini 27 karong berpaut sudah. Lalu kada dibendaakan kita, termasuk dosa kada dibendaakan.
samaran kita bersedekah adalah bersedekah pahala juga benar bersedekah. Nah, kali dibedakan, jangan dibedakan kan buat pandai sama lawan dosa tadi lah. Kali diberes di dunia terus sebagai kita membuat dosa misalnya kita dijual deh kali lawannya lah. Nah, kali itu mah tempat balasan yang sempurna itu kena di akhirat kayaknya. Belum lagi masuk ke dunia akhirat, di alam kubur kan sudah merasa balasan kita di dunia nang ini. Kerasaan sudah di alam kubur itu sudah kita merasakan kebaikan balasan perbuatan baik, dan kita juga akan merasakan kejahatan, kepedihan, kesakitan balasan perbuatan maksiat waktu di dunia. Di alam kubur itu sudah merasa. Nah itu telah karena semua makhluk itu tak dapat berbuat sesuatu kalau tidak dengan pertolongannya, dan menerima hukum yang berlaku semua dengan ditakdirkannya dengan tidak berperantara. Nah, semua hukum, semua kejadian yang terjadi, semua keadaan dengan keadaan itu adalah dengan takdirnya dan tidak ada perantaraan. Kan ada perantaraan, semuanya berjalan dengan takdir Allah. Jadi kalau kita melihat macam itu, jadi kadang-kadang aneh di muka bumi ini, apa aja yang terjadi itu semuanya dengan takdir Allah Taala sudah. Ada aneh. Umar aja asa aneh banget yang udah nampu hak tertentu dalam betul-betul apa berpisahan kan ada aneh semuanya dengan takdir Allah berarti hidupnya habis ya Allah. Macam aneh juga guru itu mikirkan anak begini aja ada aneh kada aneh bisa nafsu juga ada malaikat kada guru juga mulai. Jadi alhamdulillah hari ini Guru Marti hadir sidin gering bertetangga bulan. Alhamdulillah. Jadi ayah cakap guru ya, tunggu makan ke Guru Marti aja baliknya. Jadi sama. Jadi sini menjadi bela. Jadi kegeringannya menyatakan bela itu kegeringan. Nah, paham kalau lah sambil kita sambil belajar ini kita nanti sambil kita mudah-mudahan dengan kita belajar ini kita bisa lebih mendekatkan diri dengan Allah, dan kadang kalau kasar lagi hidup kita karena kita paham dan mengerti ternyata Allah Ta'ala ampun perbuatan kita ini jaka ibarat wayang itulah sepatian wayang dan saya pun aja. Jadi kita ini nah itu aja. Jangan ingat deh supaya jadi umat Rasulullah yang terbaik, yang baik terus dapat nikmat kita bersyukur, dapat musibah kita bersabar. Nah itu aja. Nah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah petunjuk di dalam kebaikan. Nah, insya Allah esok doakan kami esok rencana hendak ke Banjarmasin mendampingi ada warga yang hendak masuk Islam berlipat warga Beringan. Jadi kami ini menurutakan saja bilanya hendak berislam di Beringan kami datangi diislamkan di Beringan, bilanya hendak di Islamic Center aja kami islamkan. Jadi kami turuti aja ada lah hendak berislam coba kami Banjar oke juga Banjar. Jadi alhamdulillah maka yang hendak berislam ini alhamdulillah ketua RT-nya nah jadi insya Allah didoakan untuk nanti juga sama kawan lain mudah-mudahan Pak Udin mendampingakan. Nah mudah-mudahan dilancarkan di dalam perjalanan selamat sampai ke tujuan dan yang boleh kita selamat. Nah ini hanya untuk kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.